Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pengertian daripada ilmu fikih menurut para pakar bahasa fikih yang berarti faham, sedangkan menurut istilah fuqaha atau ulama fikih ialah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-muta'alliqati bil af'al al-mukallifin al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Suatu ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang dasar hukumnya diupayakan dari dalil-dalil syar'i secara terperinci. Ilmu fikih bukan ilmu yang diadakan oleh ulama, tetapi ia merupakan ilmu yang diperintahkan agama untuk dituntut, dipelajari, serta disebarkan luaskan di kalangan masyarakat. Dalil Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Berapa yang untuk memperdalam pengetahuan, tafakuh tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka, supaya mereka dapat menjaga diri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'ayyah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengaruniakan kepadanya kefahaman fikih tentang agama. Dan hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi, dan Darudukni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala faqihu wahidun ashaddu minasyaitani min alafi 'abid wa likulli syai'in 'imadun wa 'imadu hadzal dinul fiqh. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya seorang fikih atau bisa dibilang ahli fikih lebih takuti setan daripada 1000 orang abid atau ahli ibadah yang bukan tanpa fikih. Tiap-tiap sesuatu mempunyai tiang, dan tiangnya agama itu ilmu fikih. Lantas sumber hukum fikih. Dari mana sumber hukum fikih diambil? Sumber hukum fikih diambil dari ada 4. Yang pertama yakni Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastamsik billah fastamsik billadzi uhiya ilaik, yang artinya maka berpegang teguhlah kamu kepada apa yang diwahyukan kepadamu. Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup muslim yang berfungsi sebagai mukjizat, dan membacanya adalah suatu ibadah. Yang kedua, yakni as-sunnah. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. As-sunnah ialah suatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan atau takrir. Yang ketiga, ijma'.
atau bisa dibilang dengan konsensus. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada ulil amri dari kalanganmu. Diterangkan juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa inna 'abdan habasyian fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha wa 'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berwasiat kepada kamu semua, bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah serta taatlah kepada ulil amr dari kalanganmu, sekalipun ia seorang budak Habasyi. Dan barang siapa di antara kamu diberi umur panjang sesudah kematianku, maka ia akan menyaksikan bagi banyak perbedaan pendapat. Maka kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah memperoleh hidayah. Berpegang teguhlah kepadanya, gigitlah ia dengan gigi gerahangmu, takutlah mengadang-adakan perkara, sungguhnya mengadakan perkara itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Mengenai tentang ijma' ialah suatu kebulatan pendapat seluruh mujtahidin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah wafat beliau pada suatu masa tentang suatu hukum yang akan terjadi atau yang terjadi. Yang keempat, diambil dari qiyas. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tabiru ya ulil albab, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman, beliau bertanya, bagaimana kamu memberikan putusan apabila datang kepadamu suatu persoalan? Jawab Muaz dengan kitabullah. Beliau bertanya lagi, apabila kamu tidak mendapatkan di dalam kitabullah? Jawab Muaz dengan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya lagi, apabila kamu tidak mendapatkan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula pada khulafah atau pada kitabullah? Jawab Muaz, saya akan beristihad dengan pendapat saya dan saya tidak akan kembali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langkah yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan qiyas yakni menyamakan hukum, ya, sesuatu yang tidak ada nas atau hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada nasnya atau hukumnya, karena adanya kesamaan ilat hukum di antara keduanya.